Perkenalkan, nama saya Endah Ayu Pamungkas. Di sini saya akan menyampaikan tentang wawancara menggunakan teknik PEI atau PEI yang biasa kita sebut Behavioral Event Interview. Nah, yang pertama-tama kita ketahui dulu nih, apa sih PEI itu? Nah, PEI merupakan teknik wawancara dengan cara menggali informasi mengenai perilaku seseorang yang pernah dilakukannya secara nyata. Nah, PEI ini akan mendorong individu untuk bercerita secara logis mengenai pengalaman yang serupa, perilaku-perilaku yang pernah dilakukan. Jadi, PEI ini berbasisnya adalah pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya tujuan dari PEI itu apa sih? Yang pertama adalah untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan orang dalam berbagai situasi kritis yang mereka mungkin akan menghadapinya, bukan apa yang mereka akan lakukan. Jadi bercerita tentang apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi gambaran situasi-situasi yang paling kritis yang telah dilakukan oleh orang itu. Nah, kemudian apa yang dilakukannya saat itu, kemudian apa yang terjadi pada saat yang kritis itu, nah itu apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Nah, setelah kita tahu apa itu PEI, apa tujuannya, sekarang kita lanjut ke kapan PEI itu dilaksanakan. Yaitu ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah dapat digunakan oleh staf SDM dan manajer. Kemudian yang kedua dapat digunakan secara efisien dalam merger, restrukturisasi perusahaan ataupun outplacement. Yang ketiga adalah penggunaan teknik PEI dan dalam implementasinya diintegrasikan dengan standar kompetensi yang ingin diukur. Nah, standar kompetensi ini meliputi KSA, knowledge, skill, dan attitude. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip PEI. Itu ada 3, ketepatan, keberimbangan, dan keyakinan. Nah, untuk mempersingkat materi ini, kita langsung masuk ke langkah-langkah teknik wawancara PEI. Ada 3 kondisi: pre-wawancara, saat wawancara, dan pasca wawancara. Nah, apa sih isinya dari pre-wawancara, wawancara, dan tahap pasca wawancara? Ya, yang pertama, saat prawawancara atau pre-wawancara yang dilakukan adalah menyusun profil kompetensi dari posisi yang akan diisi. Jadi kita susun terlebih dahulu kompetensi-kompetensi apa yang akan dibutuhkan, sehingga ketika kita menggali wawancara nanti saat proses pelaksanaan itu kita sudah tepat. Oh, kompetensi apa yang akan kita checklist, seperti itu. Kemudian menyiapkan pedoman wawancara. Setelah kompetensi yang ditentukan itu sudah ada, kemudian kita menyiapkan pedoman wawancara. Nah, pedoman wawancara ini sering kita sebut sebagai guidance wawancara. Supaya apa? Supaya kita ketika melakukan wawancara itu tidak melenceng kemana. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah proses wawancara. Jadi saat pelaksanaan wawancara nih, kita ngapain aja sih gitu kan? Ya, saat melaksanakan wawancara, kita melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara atau guidance wawancara yang sudah kita buat. Kemudian saat kita wawancara, sekalian atau sekaligus mencatat jawaban kandidat dari apa yang sudah diucapkan dan mengobservasi bahasa tubuh dari kandidat itu atau body language, misalnya gestur, sering ngapain kayak gitu, terus posturnya gimana, ekspresi nonverbalnya gimana, itu harus kita catat. Nah, setelah kita persiapan wawancara, pelaksanaan wawancara, yang selanjutnya kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pasca wawancara atau setelah selesai wawancara. Itu tidak serta-merta kita langsung selesai wawancara udah, enggak. Jadi kita harus melakukan beberapa kegiatan yang akan
menyimpulkan dari hasil wawancara itu. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Menyusun catatan dari hasil wawancara secara sistematis. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dari wawancara tadi, kita buat susun secara sistematis dari data-data yang sudah diungkapkan oleh kandidat. Nah, kemudian melaksanakan evaluasi dan integrasi data. Evaluasi wawancaranya kurang bagaimana, seperti ini, dan integrasi data. Evaluasi wawancaranya kurang bagaimana, seperti itu, dan integrasi data ini kita lakukan dengan mengintegrasikan data dari hasil wawancara juga dari hasil tes. Nah, kemudian mengambil keputusan diterima atau tidak kandidat yang diwawancarai ini. Jadi, pasca wawancara akan ada keputusan diterima atau ditolak si interviewee yang menjadi kandidat pelamar kerja gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke proses yang dilakukan saat wawancara. Jadi kita lebih fokus pada pelaksanaan wawancara menggunakan teknik PEI. Yang pertama adalah pembukaan. Apa yang kita lakukan saat pembukaan? Yang pertama nih, kita harus menyapa kandidat terlebih dahulu. Menyapa kandidat, kemudian menjelaskan tujuan dari wawancara itu. Tidak perlu dijelaskan secara spesifik, cukup general saja, tidak masalah. Nah, agar pewawancara dan kandidat ini saling kenal, jadi interviewee dan interviewer bisa saling kenal. Kemudian untuk mengetahui latar belakang dan pengalaman dari kandidat. Setelah itu menguraikan wawancara, rencananya itu apa saja. Misalnya meninjau seluruh pekerjaan atau pengalaman kandidat, atau mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang spesifik dari kandidat itu. Nah, kemudian isi dari wawancara. Kita masuk ke isinya. Yang pertama adalah menyalakan alat perekam dan pedoman wawancara disiapkan. Jika perlu, untuk alat perekam ini memang untuk membantu kita saat pembuatan integrasi data. Ya, jadi ada alat perekam dan guidance wawancara. Kemudian menanyakan latar belakang dari kandidat itu, latar belakang pekerjaan, latar belakang riwayat kesehatan, bisa latar belakang pengalaman yang lainnya, pengalaman dia di organisasi itu juga bisa. Dan mengajukan pertanyaan wawancara, yaitu pertanyaan perilaku wawancara. Nah, setelah menanyakan perilaku wawancara, kita mencatat jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh kandidat. Jadi ketika kandidat ini menyampaikan apa perilaku pengalamannya, itu kita harus bisa multitasking, mendengarkan juga sambil mencatat. Nah, untuk tahapan terakhir dari pelaksanaan wawancara adalah penutup. Apa sih isi dari penutup itu? Yang pertama adalah kita memeriksa kembali catatan kita. Catatan yang sudah kita buat dari hasil wawancara. Nah, apakah kompetensi-kompetensi yang sudah kita buat di pre-wawancara itu semuanya sudah tergali melalui wawancara ini? Kemudian memeriksa kembali berkas dari si kandidat ini, apakah semua hasil psikotes, kemudian berkas-berkas pribadi itu sudah lengkap atau belum. Setelah itu yang kedua adalah menyampaikan tahapan selanjutnya setelah wawancara. Misalnya ketika wawancara ini selesai akan ada tahapan yang selanjutnya, tes kesehatan atau tes kemampuan bidang. Nah, itu perlu disampaikan saat penutupan wawancara. Nah, setelah itu yang selanjutnya terakhir banget adalah penutup, mengakhiri wawancara, mengucapkan terima kasih kepada kandidat dan salam. Nah, perlu kita ketahui bahwa wawancara PEI ini menggunakan teknik STAR. Apa itu STAR? S adalah situation, T task, A action, dan R adalah result. Jadi berdasarkan 4 hal ini kita
gali kompetensi itu dari kandidat harus memenuhi kondisi-kondisi yang ada di 4 hal ini atau 4 komponen ini. Karena dari 4 ini kita bisa mengungkap perilaku si kandidat ini bagaimana, perilakunya apakah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan atau tidak. Nah, untuk STAR sendiri ada 3 macam, yaitu STAR lengkap, STAR palsu, dan yang ketiga adalah STAR parsial. Apa itu STAR lengkap? STAR lengkap adalah STAR yang diungkapkan oleh kandidat itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi panduan atau guidance dari wawancara, yang mengungkap 4 komponen tadi, situation, task, action, dan result. Nah, untuk yang STAR palsu, ini jawaban dari kandidat itu panjang ataupun pendek tapi tidak memiliki isi. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa jawaban kandidat ini sesuai dengan kompetensi atau mengungkap kompetensi yang kita inginkan. Nah, dari STAR palsu ini bisa faktornya ada beberapa. Yang pertama adalah pertanyaan kabur. Pertanyaan dari si pewawancara ini terlalu ambigu atau terlalu luas. Kemudian yang kedua adalah pendapat atau opini. Jawaban dari kandidat itu merupakan suatu pendapat, bukan berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga adalah pernyataan teoritis. Jadi si kandidat ini menjawab dengan teori, bukan berdasar pengalaman. Ya mungkin karena dia terlalu sering membaca teori, kemudian ketika ada masalah seperti ini intervensinya seperti itu. Nah, tetapi si kandidat ini tidak mengalami intervensi itu, jadi tidak melaksanakan intervensi itu, cuman berdasarkan teori bukan pengalaman. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah STAR parsial. STAR parsial seperti namanya, parsial itu kan setengah. Jadi ketika kandidat memberikan informasi STAR, seringkali mereka memberikannya itu tidak lengkap. Jadi misalnya ada S dan T, tetapi actionnya atau resultnya itu tidak ada. Jadi STAR-nya itu tidak lengkap, hanya sebagian yang bisa diungkap. Nah, oke. Itu beberapa teknik yang dilakukan di wawancara PEI. Untuk pertanyaan-pertanyaannya kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang berusaha membuat kandidat itu menceritakan pengalamannya. Seperti contoh, ceritakanlah pengalaman Anda ketika menduduki posisi jabatan yang terakhir. Kemudian kita probing di posisi jabatan yang terakhir itu dia melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Kemudian ketika dalam suatu kondisi permasalahan, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Beberapa pertanyaan juga, contoh yaitu misalnya untuk mengungkap leadership. Kita tanyakan tuh, ceritakan pengalaman Anda ketika berada dalam suatu organisasi. Nah, setelah itu dia bercerita, si kandidat ini menceritakan pengalamannya, kemudian kita probing, apa posisi Anda saat berada di organisasi itu? Nah, si kandidat ini tentunya akan menjawab apakah dia menjadi ketua, menjadi anggota, sekretaris, bendahara, penanggung jawab atau apa dan lain sebagainya, itu kita bisa ungkap. Nah, setelah itu kita probing lagi, pekerjaan apa yang Anda lakukan saat itu. Jadi dia akan bercerita tentang pengalamannya pada saat berada di organisasi itu. Gitu. Berada di organisasi itu. Gitu. Beberapa atau sedikit contoh dari pertanyaan tentang PEI. Yang pasti pertanyaan untuk teknik wawancara PEI itu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Jadi kita menanyakan apa yang sudah mereka lakukan, bukan yang mereka inginkan ke depannya. Begitu. Terima kasih. Sekian materi tentang teknik wawancara menggunakan Behavioral Event Interview PEI. Saya Endah Ayu Pamungkas. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Salam sukses.